eksplorasi mereka terlatih di situ dan mendapatkan sarana yang tepat dan di dalam bimbingan yang tepat juga. Maka autentisitas dari anak-anak itu yang kemudian kita jaga, kemudian kita supportkan kepada mereka, sehingga mereka pun nanti ketika sudah lulus dari SMA mempunyai bekal. Pemirsa Boksiar RRI Semarang, perkembangan dunia pendidikan begitu pesat dengan berbagai pendekatan dan juga teknologi ya untuk bisa memaksimalkan potensi para siswa. Salah satunya melalui sekolah alam. Kita akan bincangkan dalam Boksiar kita untuk edisi kali ini seperti apa psikologi anak di ruang kelas tanpa dinding. Baik, dan untuk mengawali Boksiar kita untuk edisi kali ini, saya akan perkenalkan terlebih dahulu yang sudah hadir bersama dengan saya. Kali ini ada seorang psikolog, ada Bu Maharani KMPSI. Selamat datang Bu Rani. Terima kasih, salam kenal. Baik, kemudian ada juga pengajar sekolah alam. Ini ada Pak Hilarion Murti Nugroho SPD. Selamat datang Pak Murti. Ya, selamat datang, selamat pagi. Baik. Kita kalau membicarakan mengenai belajar ya, saat ini kan pendekatannya banyak, metodenya banyak, jenisnya banyak. Nah, salah satunya yang saat ini mungkin sedang banyak diminati ini adalah sekolah alam dulu. Jadi saya ke Pak Murti terlebih dahulu ya. Nah, sebenarnya konsep dari sekolah alam ini seperti apa Pak? Apa bedanya dengan sekolah-sekolah konvensional yang saat ini ada? Ya, baik, terima kasih. Jadi sekolah kami di SMA Kebon Dalem ini sebenarnya adalah sekolah umum yang kemudian berbasis alam lingkungan. SMA Kebon Dalem ini memang berdiri dari tahun 1961, hanya kemudian konsep yang baru ini baru berjalan kurang lebih 3 tahun ini. Dan ini konsep yang kami usung berdasar atas keprihatinan yang ada dalam masyarakat bahwa dunia saat ini sungguh-sungguh membutuhkan uluran tangan kita untuk memelihara alam ciptaan Tuhan. Dan ini berdasar juga dengan Laudato Si dari gereja sendiri. Ini menjadikan kami untuk mengusung konsep ini, sehingga nanti ini harapannya menjadi satu hal yang positif bagi masyarakat sekitar untuk jauh lebih mencintai alam. Nah, ini bedanya dengan sekolah konvensional seperti apa? Anak-anak ini di sini diapain gitu Pak? Baik, secara umum memang kita sama. Kemudian jadi pembedanya adalah ketika anak-anak didekatkan kepada alam. Jadi memang dari ruang kelas sudah berbeda. Jadi semi terbuka, mungkin tanpa dinding begitu ya. Dalam artian untuk jauh lebih merasakan bagaimana Tuhan itu bisa hadir di dalam setiap pembelajaran. Yang artinya bahwa dengan mendengarkan suara-suara alam, kan ketika pagi itu ada suara burung, ada suara ayam, ada suara angin dan hembusan-hembusan seperti itu menjadikan pembelajaran lebih tenang ya. Dalam arti ini dengan hal yang demikian diharapkan kreativitas dari anak dan juga guru bisa lebih ditingkatkan lagi. Baik, Bu Rani, kalau kita melihat saat ini kan metode pembelajaran ini berbeda-beda seperti itu ya. Nah, dengan metode pembelajaran yang lebih bebas seperti itu, sebenarnya secara psikologis ini manfaatnya buat anak-anak seperti apa ini Bu? Ya, tadi saya juga sangat terinspirasi ya dengan Pak Murti. Anak-anak lebih menyatu dengan alam ya. Di samping aspek kreativitas, kemandirian, kemudian juga kebebasan yang lebih diraih oleh anak, saya menggarisbawahi satu catatan, sepertinya sekolah alam ini lebih merangsang kejiwaan setiap insan manusia ya Pak ya Mbak ya. Jadi kejiwaan kita sebagai manusia itu mungkin di era sekarang belajar dengan dinding, sekolah yang tertutup, hanya merangsang aspek kognitif itu kurang agak terstimulasi ya, kurang terangsang seperti itu. Nah, tapi dengan adanya stimulasi alam, suara-suara alam, menyatu mungkin dengan hewan, dengan tumbuhan begitu ya Pak ya. Akhirnya kejiwaan kita sebagai manusia lebih ditumbuhkan ya Mbak ya. Itu yang hal paling penting yang saya garis bawahi dan saya lihat ya. Sehingga ketika anak-anak ini sejak dini dimulai kejiwaannya dirangsang seperti itu, menyatu dengan alam, tentu mereka akan tumbuh menjadi insan yang lebih berempati, kemudian lebih mudah untuk menjalin kerjasama, dan saya lihat lebih manusiawi ya. Di era sekarang tuh sangat penting sekali. Karena mohon maaf banyak sekali generasi sekarang yang sepertinya di aspek tersebut kurang ya. Empatinya kurang, kepedulian ke orang lain sulit sekali gitu. Tapi dengan
dengan sekolah alam ini diharapkan mereka akan menjadi insan yang mudah peduli ya, terutama dari aspek empati itu akan dirangsang secara alami setiap harinya gitu ya. Itu yang saya lihat keistimewaan dari sekolah alam ini. Baik, nah ini kalau dari sisi anak-anak ya Pak ya, setelah diperkenalkan dengan satu metode yang mungkin baru ya buat mereka, ini responnya seperti apa ini Pak? Ya, ada beragam sekali ya untuk respon dari anak-anak itu. Tapi yang jelas bahwa keceriaan dari anak-anak itu ada, karena mereka kan sudah terbiasa dengan yang dinding-dinding itu ya, konvensional itu ya. Ini ada sedikit, bukan dalam tanda kutip bebas ya, tapi kemudian ada suatu kreativitas yang dieksplor untuk anak-anak sendiri. Sehingga kalau kadang-kadang yang dulu ada teori-teori aja, kemudian kita langsung bisa praktek di alam itu sendiri. Contoh misalkan untuk mencari dalam satu kotak rumput itu apa saja yang tinggal di situ. Kadang-kadang kalau dengan teori, pasti ada semut, ini ada apa. Tapi dengan ada satu riset penelitian kecil-kecil itu, kita kotaki 1 meter atau setengah meter itu, ada banyak ternyata di dalam satu kotak itu. Jadi secara kebebasan dari anak yang memang betul tadi disampaikan bahwa lebih tereksplor itu. Dan dari suasana ini menjadikan mereka terpacu untuk memunculkan kreativitas yang lainnya. Baik, nah ini ketika ada satu kebebasan seperti itu ya, ini katanya nanti akan memunculkan kreativitas atau juga empati. Tetapi kebebasan di sini yang seperti apa ini Bu? Karena yang namanya sekolah ini kan kadang orang tua masih pengennya, oh ini jangan-jangan nanti nilainya kayak gimana nih kalau misalkan dibebasin kayak gini gitu. Nah ini bagaimana Bu? Betul sekali. Tapi yang saya lihat ya dari sekolah alam tadi yang disampaikan oleh Pak Murni ya, Pak Murti ya, kebebasannya ini tidak sampai kebebasan yang vulgar sekali ya Pak ya. Jadi kebebasannya tetap memiliki aturan-aturan yang pakem, tetap ada bimbingan yang juga pas seperti itu. Jadi menurut saya porsinya cukup pas ya. Memang ada aspek kebebasan, tapi di situ juga tetap aturan-aturan ditegakkan gitu kan. Jadi ini yang dibutuhkan generasi zaman sekarang ya. Jadi bagaimana anak-anak bisa tetap memiliki ruang gitu, ruang untuk berkreasi, ruang untuk bebas. Terutama kalau saya lihat praktek secara langsung ya, pengalaman nyata ya Pak ya. Pengalaman nyata itu sangat penting sekali. Nah, ketika anak-anak diberikan ruang seperti ini, mereka juga secara sosial, emosional mereka akan lebih terstimulasi lagi. Jadi bukan hanya duduk di ruang belajar, duduk belajar secara teori yang tidak ada pengalaman langsung, tidak bisa melihat secara langsung, tidak bisa menyentuh secara langsung gitu. Jadi kebebasan ini memang diperlukan, namun tetap memang sekolah pasti juga akan tahu lah ya batasan-batasan sampai di mana yang diperlukan oleh seorang anak, sehingga mereka kan belajar kebebasan seperti apa yang tetap harus bertanggung jawab, belajar dari konsekuensi langsung, apalagi belajar bersentuhan langsung dengan alam, praktek nyata seperti itu. Jadi menurut saya justru hal-hal seperti ini dibutuhkan ya untuk merangsang tanggung jawab anak, kepemimpinan anak, kemudian kemandirian dan keberanian juga sangat penting menurut saya. Jadi kebebasan yang tetap bertanggung jawab. Baik, nah ini untuk kemudian memberikan kurikulum ya dalam tanda kutip yang sesuai. Ini sekolah alam ini mengadaptasi dari mana ini Pak? Apakah mungkin sudah ada penelitiannya terlebih dahulu baru kemudian yang ternyata cocok ini mungkin diterapkan adalah seperti ini, seperti itu. Nah ini bagaimana Pak? Baik, jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kemudian kurikulum yang kita pakai masih kurikulum nasional ya. Hanya kemudian kita menambahkan di beberapa hal untuk bagaimana anak ini peduli dan lebih cinta pada lingkungan. Dan beberapa memang kita ambil dari beberapa riset begitu, kita mencoba mengalami sendiri. Terlebih kemarin juga ada kurikulum merdeka yang memberikan kebebasan ya. Kebebasan dan kemudian ada yang macam namanya kurikulum kontekstual ya, kontekstual learning, pembelajaran yang kontekstual. Dan ini yang memicu juga untuk kita mencoba bagaimana anak-anak itu merasakan secara langsung. Dan kemudian kita masih mencoba untuk pengembangan terus ya. Jadi tidak berhenti kemudian sudah pakam seperti ini. Namanya pembelajaran kan berkembang setiap hari ya kan. Dan ini kurang pas dan kemudian dicarikan yang lainnya. Tapi yang jelas kurikulum nasional yang kemarin kita pakai itu adalah yang kemarin kurikulum merdeka itu. Dan kemudian sekarang kan sudah deep learning ya. Lebih mana ketika kita mau memahami sesuatu itu kan sedalam-dalamnya. Ibaratnya kalau saya analogikan sebagai orang yang nambal ban kan. Nambal ban itu kan pastinya gak tahu-tahu langsung ditampilkan enggak. Dia harus buka dulu ya kan. Kemudian cari di pompa, kemudian dicari mana yang lubang. Lubang pun harus ada airnya. Kemudian nanti ada lagi ditutup dengan apa itu namanya ya, korek api atau apa. Baru kemudian dicari yang lain. Nah, seperti itu yang kemudian kita coba. Dan kemudian ini menjadi satu kekhasan juga karena juga kita mengembangkan riset juga.
riset penelitian. Kita juga mengikuti perlombaan-perlombaan yang ada diselenggarakan oleh perguruan tinggi, dan kemudian dari riset ini memunculkan anak untuk setiap materi yang ada itu coba dianalisa dulu, di riset, kemudian kita lombakan. Beberapa hal yang kita sudah lombakan dengan adanya cookies dari tulang ayam. Kemudian ada kemarin kita belajar dari salah satu perguruan tinggi itu kopi lele. Kok muncul seperti itu gimana? Nah, karena ini berasal dari tadi keingintahuan yang diberikan kepada anak, sehingga mereka juga terpacu untuk ingin mengetahui sejauh mana situasi-situasi yang ada di dalam masyarakat itu mereka temukan, mereka gali, dan kemudian dia menyimpulkan sesuatu yang dia temukan di dalam pembelajaran itu. Baik, Bu Rani, kalau saat ini kan banyak orang menilai bahwa generasi muda saat ini banyak disebut sebagai generasi stroberi yang mungkin katanya lembek dan lain sebagainya. Dan salah satunya itu karena pendekatan pendidikan yang mungkin tidak sesuai. Nah, sebenarnya seberapa besar ya pendidikan yang tepat ini kemudian bisa membentuk mental atau sebuah generasi itu sendiri, Bu? Ya, menurut saya dari banyak riset-riset yang ada, aspek pendidikan itu sangat penting dan berdampak besar ya. Jadi terutama dalam pembentukan mental anak. Jadi di era sekarang ini sepertinya aspek-aspek seperti sosial, emosional agak kurang terbentuk ya di generasi yang disebut generasi stroberi itu. Jadi mereka hanya dirangsang bagaimana untuk berpikir secara kognitif dan lebih banyak secara teoritis saja. Tapi aspek sosial, aspek emosional mereka kurang mendapatkan ruang untuk melatih itu semua gitu. Karena memang mungkin media yang tidak tersedia di sekolah atau mungkin juga sekarang lingkungan rumah, lingkungan pertemanannya juga kurang menyediakan hal-hal seperti itu. Jadi seperti sekolah alam ini menurut saya aspek sosial, emosional, kemudian juga secara ketahanan mental ternyata juga cukup banyak terlatih. Dan ini kemarin juga saya sempat baca riset-riset ya, ternyata sekolah alam ini juga sangat bisa mendukung kesehatan mental seorang anak, terutama generasi remaja. Jadi mereka bagaimana sifat eksplorasi mereka terlatih di situ dan mendapatkan sarana yang tepat, tapi juga dengan sarana yang tepat dan di dalam bimbingan yang tepat juga seperti itu. Kemudian aspek keberanian, aspek kepemimpinan, dan terutama kalau saya lihat aspek kompetensi untuk bersaing ya, bersaing ya Pak ya. Jadi mereka mengeksplor bagaimana bersaing, mencari tahu, membuat sesuatu secara kreatif, dan menurut saya itu sangat sehat sekali ya. Dan ini tentu akan berdampak sangat baik untuk kesehatan mental seorang anak. Jadi bagaimana mereka nanti akan berkembang di masa dewasa nanti. Secara mental mereka terlatih, ketahanan emosionalnya bagus, kemampuan sosialnya bagus, kemampuan cara berpikirnya karena mereka banyak mengeksplorasi, banyak praktek. Jadi semua akan terlatih secara seimbang gitu saya lihat. Dan ini akan sangat bagus sekali. Semoga nanti generasi-generasi stroberi bukan lagi generasi stroberi yang lembek ya untuk kedepannya. Karena mereka sudah mendapatkan ruang yang cukup gitu. Jadi aspek pendidikan menurut saya sangat besar sekali dampaknya, karena anak sendiri berada di sekolah sekian jam ya dari hidupnya ya, selain berada di rumah dan di tempat yang lain. Jadi ketika di sekolah mereka mendapatkan ruang yang cukup seperti itu, menurut saya ini akan sangat bagus dampaknya untuk kedepannya ya, terutama dalam aspek mental seorang anak. Baik, nah sebenarnya untuk bisa membangun emosi yang kuat, mental yang kuat, ini stimulus-stimulus seperti apa yang bisa diberikan ya? Dan semoga saja ini bisa dipahami oleh para pengajar untuk bisa memberikan ini, untuk melatih mereka ini, Bu. Iya. Terutama tadi ya, saya juga mendengar Pak Murti mengatakan bahwa anak-anak diberikan ruang untuk mengeksplorasi. Misalkan tadi bereksperimen dengan sesuatu hal yang jarang gitu ya Pak ya, kopi lele, tadi cookies dari tulang ayam. Jadi menurut saya ini hal-hal yang memang agak extraordinary tapi memang perlu untuk dicoba seorang anak gitu. Dan mungkin juga di era sekarang itu yang agak minus ya. Anak-anak kebanyakan hanya diberikan sesuatu secara pasif. Itu yang menjadi masalah di generasi kita zaman sekarang. Mohon maaf, gadget hanya diberikan begitu saja tanpa suatu bimbingan atau apapun gitu. Jadi semuanya diberikan secara instan, secara pasif. Tapi ketika ada sebuah stimulasi diberikan secara aktif, kemudian anak bebas untuk mengeksplorasi, dia mendapatkan kesempatan, mendapatkan ruang untuk mencoba hal-hal yang baru, yang mungkin unik, yang mungkin belum pernah dicoba sebelumnya. Jadi menurut saya kesempatan seperti ini yang sangat perlu diberikan kepada setiap anak, terutama di dalam pendidikannya gitu ya. Jadi mereka kurang mendapatkan kesempatan anak-anak zaman sekarang ini. Nah, dengan adanya kesempatan untuk
kreatif, kemudian mencoba hal-hal baru, kemudian juga diajarkan untuk berani gitu ya. Berani maksudnya jangan pernah takut gitu, coba dulu gitu misalnya. Kemudian nggak apa-apa kok ini gitu. Nah akhirnya keberanian hal-hal seperti itu menurut saya sangat merangsang sekali kemandirian, nanti akan terlatih juga kepemimpinan, kemudian juga dia akan menjadi sosok yang lebih percaya diri ya ke depannya ya. Karena terbiasa diberikan kesempatan secara aktif, bukan hanya sesuatu yang pasif dan tinggal menerima saja secara instan gitu. Itu catatan saya sih, penting sekali gitu. Baik, iya pendengar, kita nanti masih akan hadirkan kembali ya perbincangan kita seru sekali ini masih bersama kami dalam Box Siar 92,1 Pro 2 untuk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombok kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Sesekali, jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Ada masih bersama kami pemirsa YouTube RRI Semarang dalam Box Siar untuk edisi kali ini, psikologi anak di ruang kelas tanpa dinding ya. Kita bincangkan bersama dengan pengajar sekolah alam, ini ada Pak Hilarion Murti Nugroho SPD dan juga psikolog Ibu Maharani KMPSI. Baik Pak Murti, tadi sudah disebutkan bahwa memang sekolah alam ini mengakomodir ya semua potensi-potensi anak. Tetapi kemudian bagaimana sekolah ini bisa menampung ya semua keingintahuan atau semua ide-ide dari anak yang kemudian berbeda-beda seperti itu. Ini seperti apa tantangannya menjadi guru di sekolah alam ini, Pak? Ya, ini sebelum ke situ ya, bahwa kemudian yang perlu diketahui bahwa untuk sekolah di kami ini SMA Kebon ini juga dipakai juga dari TK, SD, SMP, SMA. Jadi kami menamainya sebagai kampus Sambiroto ya, dari daerah Tembalang sana. Bahwa kemudian ini bagaimana mengakomodir segala macam talenta yang berbeda kan begitu. Kan biasanya kita coba ada satu kegiatan-kegiatan yang memicu untuk mengeluarkan bakat dan talenta itu sendiri. Terkadang ada dalam kegiatan ekstra itu kan menjadi satu bagian terpenting ya. Tapi sebelum ke sana kan biasanya di seleksi dulu. Kira-kira kamu di bagian mana nih? Oh, yang suka ngomong ini misalkan ya. Ngomong kan tidak kita berikan masalah menggambar ya kan. Belum tentu juga bahwa kemudian ketika dia banyak ngomong, belum tentu itu sesuatu yang buruk ya Bu ya. Banyak ngomong kan belum tentu dia banyak tanya gitu ya. Belum tentu buruk juga. Kemudian yang kadang-kadang jahil itu ada macam-macam. Dan ini kemudian diarahkan bagaimana energi-energi itu untuk menjadi sesuatu yang positif. Ya. Kemudian juga ternyata dari beberapa hal itu ada yang kami juga mengembangkan Gambang Semarang Ibu ya. Gambang Semarang ini menjadi bagian ketika kita mempunyai pemikiran, anak nggak bisa ini. Oh ternyata dengan 1-2 kali latihan bisa ternyata. Dari ketukannya yang kadang-kadang itu harusnya 4 benari gitu kan, ketukannya kan berbeda-beda. Maka kemudian ketika dia mulai merasa kemudian melakukan, akhirnya menjadi terbiasa dan bisa. Maka untuk mengeksplor itu juga selain kegiatan-kegiatan ekstra, kemudian program-program yang kami buat dalam namanya KDSG Fest, kami juga punya program nanti di bulan Februari itu adalah semacam pertunjukan ya, pensi dan juga karya-karya dari anak. Jadi mereka diberi leluasa waktu tersendiri untuk mengaktualkan apa yang menjadi kesenangan atau hobi atau bakat mereka sendiri, sehingga ketika kita melihat anak ini seperti ini kita bisa mengarahkan bahwa ini menjadi suatu dasar tapi kemudian pengembangannya kan nanti di tingkat selanjutnya. Dan ini anak-anak juga teman-teman dari SMA khususnya itu juga bisa melaksanakan itu. Dan kami membiasakan dengan yang namanya presentasi. Yang ini juga membentuk karakter dari anak-anak sendiri. Dari TK masalah daun misalkan ini dia hanya mengatakan daun warnanya apa, tapi di tingkat SD akan berbeda lagi.
manfaat daun ini. Kemudian di SMP daun itu digunakan untuk apa saja. Yang SMA mungkin jauh lebih penelitian. Kira-kira daun ini kemungkinan bisa dijadikan apa dan bagaimana untuk bermanfaat masyarakat. Seperti itu kurang lebih. Baik, itu tadi kan jenjangnya dari TK sampai dengan SMA ya Pak ya. Nah kalau misalkan masuknya ini nggak dari TK misalnya, dari SD atau SMP, ini kan berarti ada penyesuaian ya seperti itu. Nah ini bagaimana kemudian agar si anak ini yang mungkin tidak mengikuti dari awal ya, ini bisa mengejar kurikulum yang ada atau konsep pendidikan yang ditawarkan seperti itu Pak. Jadi ketika mereka mungkin di tengah jalan itu ya, dari SD masuk tahu-tahu SMP gitu, nggak melewati SD tapi ke SMP. Ya memang yang kami harapkan ada tingkatan berjenjang dari TK, SD, SMP, SMA. Bahwa kemudian ada muncul di pertengahan dari SMP mana atau dari SD mana, kita biasanya memulai ada yang namanya orientasi dulu ya Bu ya. Orientasi yang mana mengenalkan bahwa kegiatan pembelajaran di sini nanti kontekstualnya lebih kepada juga ke alam. Karena memang tidak suatu yang sangat berbeda jauh. Karena kan yang tadi kita sampaikan bahwa kurikulum yang kita pakai adalah kurikulum nasional. Hanya kita pluskan untuk masalah cinta lingkungan, ekologis, dan juga masalah pembentukan karakter itu sendiri. Dan pada prinsipnya mereka bisa. Dan mereka ketika dalam proses itu juga enjoy saja. Ketika bahkan pemahamannya jauh lebih paham dibandingkan yang sudah dari TK SD itu. Nah ini kan kemampuan-kemampuan yang setiap pribadi orang kan berbeda dan kita hargai itu sebagai satu keunikan tersendiri. Baik, nah ketika mungkin memilih pendekatan pendidikan yang berbeda, ini kan tidak hanya anak saja yang disiapkan, tetapi kadang juga orang tua seperti itu ya Bu ya. Nah ini bagaimana kemudian orang tua ini memiliki peran supaya pembelajaran yang sudah ada di sekolah ini juga bisa dibawa ke rumah atau tidak bertentangan mungkin dengan parenting kita di rumah gitu Bu. Nah ini bagaimana? Inilah yang menjadi problem banyak orang tua ya. Tapi kalau saya melihat dari SMA Kebun Dalem sendiri sebetulnya sistem yang digunakan, sistem pendekatan alam yang ekologis ini bukan yang betul-betul yang sangat ekstrim ya maksudnya ya Pak ya. Jadi masih bersifat semi-semi dan menurut saya itu nggak menjadi suatu masalah yang besar ya. Karena kadang-kadang orang pendidikan anak itu kan sebetulnya basicnya harus dari orang tua dulu. Maksudnya orang tua memang punya tujuan atau goal yang seperti apa untuk si anak. Apakah memang menginginkan si anak ini ingin agar anaknya misalnya lebih dekat dengan alam, lebih cinta dengan alam, memiliki jiwa yang lebih bebas, kemudian lebih banyak mengeksplor, maka sistem pendidikan seperti ini akan cocok. Jadi orang tua akan bisa mendukung anak gitu, akhirnya mendapatkan fasilitas di sekolah dan kemudian nanti ketika di rumah orang tua pun juga bisa membantu menstimulasi gitu. Misalnya pembelajaran bukan hanya di satu ruangan saja sempit yang dengan dinding kanan kiri, karena jujur saya sendiri pun juga tidak bisa belajar di ruangan yang tertutup. Saya tipe orang yang suka alam dan suka kebebasan, suka mengeksplor. Padahal dulu mungkin di SMA saya merasa agak tertekan. Bercanda Pak. Kalau dulu sudah ada di sini saya tahu gitu, saya sekolah di sini gitu ya. Jadi orang tua menurut saya bisa menjadi pendukung di belakang. Ketika memang sudah memilihkan sekolah yang seperti ini untuk si anak, pembelajaran yang di rumah pun juga bisa menyesuaikan gitu. Misalnya dengan ruangan-ruangan yang terbuka atau belajar sambil melakukan apa gitu ya. Jadi tidak monoton sifatnya. Jadi menurut saya pendidikan di sekolah dan pendidikan di rumah juga perlu disinkronisasi ya. Dan itu adalah pilihan dari orang tuanya sendiri gitu. Tapi kalau memang fasilitasnya betul-betul tidak memadai dan orang tua tidak bisa memberikan itu, minimal ketika di sekolah anak sudah mendapatkan ruang yang berbeda dibandingkan ketika dia berada di rumah gitu. Jadi menurut saya dukungan orang tua ini sangat penting sekali ya. Bagaimana orang tua mau memiliki goal masa depan untuk si anak gitu. Mau seperti apa sistem pendidikan yang akan diberlakukan untuk anak-anak mereka gitu. Tapi jika memang sudah memilih sekolah alam seperti di Kebun Dalem ini, pendidikan di rumah juga menurut saya perlu untuk disesuaikan juga lingkungannya, kemudian cara belajarnya, mungkin tempatnya, mungkin juga kesempatan untuk anak bisa mengeksplor atau memiliki pengalaman langsung gitu loh. Jadi mencoba berbagai hal secara bebas gitu, bukan hanya tadi diberikan sesuatu secara pasif, secara instan saja gitu. Jadi bisa saling menyesuaikan dan menurut saya itu akan semakin efektif dan saling mendukung ya nantinya ya. Baik, nah Pak, setelah mungkin sekolah ini secara kurikulum siap seperti itu ya, kemudian secara pengajar juga siap, menyiapkan masyarakat untuk bisa menerima konsep seperti ini seperti apa Pak? Ya memang ini pertanyaan yang susah ya. Artinya bahwa kemudian
perlu adanya semacam sosialisasi ya, karena mindset orang tua seperti yang disampaikan tadi lebih kepada nilai kognitif, nilaimu berapa, ranking berapa. Sedangkan masalah ranking itu kan beberapa tahun lalu kan tidak dimunculkan supaya tidak menjadi satu pembeda bahwa semua manusia punya talenta yang berbeda. Itu kan belum tentu bahwa yang lemah di matematika belum tentu dia tidak akan sukses di masa depan. Bahwa kemudian untuk persiapan-persiapan yang dilakukan memang dari anak-anak sendiri itu jelas kita memakai yang namanya pendekatan-pendekatan secara pribadi kekeluargaan, yang mana kurikulum juga dari yang tadi semi tadi diharapkan juga bisa mengeksplor untuk anak-anak itu sendiri. Jadi yang kita jalankan di sini bagaimana masyarakat itu bisa mengenal dengan cara mensosialisasikan. Kita kerjasama dengan bagian RT RW kelurahan, kita juga kemarin mengundang para tokoh-tokoh masyarakat sekitar situ untuk kegiatan Gambang Semarang. Kemudian juga kita kemarin juga di Jateng Fair kita kenalkan dengan pertunjukan Gambang Semarang juga. Sisi lain memang kami masih mencari mencari bagaimana yang tepat untuk bisa kegiatan masalah pembelajaran di alam ini sampai. Karena sebenarnya memang untuk saat ini keprihatinan yang terbesar itu apa sih? Situasi yang sangat panas ya. Ini sekarang sudah 35 itu sudah terlalu panas begitu. Nah, harapannya dengan kita mensosialisasikan itu banyak masyarakat orang tua sadar ya, bahwa kemudian kita manusia itu perlu juga untuk melestarikan yang namanya lingkungan itu. Tidak hanya secara teori tapi dengan praktek-praktek yang ada. Maka yang sosialisasi seperti ini perlu kita gencarkan terus di tahun ketiga ini ya, kami baru 3 tahun masih merangkak gitu kalau bahasa Jawanya. Tapi yang jelas kita mempunyai optimisme untuk itu ya. Jadi untuk kegiatan-kegiatan kerjasama dengan universitas, kolaborasi dengan warga sekitar, kemudian masyarakat, kelurahan, ya perguruan tinggi itu kita jalin terus untuk bisa mengembangkan itu. Mungkin dari pihak RR ini bisa nanti mengembangkan menjadi bagaimana kita perlu atau pentingnya dari menjaga lingkungan alam ini. Karena kalau memang kita tidak segera, ya nanti bisa jadi dunia ini yang menjadi korbannya ya kan. Seperti itu. Baik, Bu, kalau misalkan untuk orang tua sendiri ya, ini kan kebanyakan mungkin orang tua ini merasa bahwa pendidikan seperti ini adalah hal terbaik untuk anak. Kadang dalam tanda kutip tuh ada balas dendam. Dulu saya nggak kayak gini, saya pengen ini, dan kadang anak itu jadi korban dari ambisinya orang tua. Nah, ini bagaimana, Bu? Ya, memang kalau bicara ini agak ini juga salah satu masalah klasik ya di ruang konseling itu. Memang jujur banyak sekali anak-anak yang akhirnya jadi korban, jadi orang tua yang belum merasakan apa dulunya, ingin menjadi apa tapi tidak ada kesempatan gitu. Akhirnya mereka menuntut si anak secara berlebihan. Dan menurut saya ini juga salah satu PR yang setiap orang tua juga perlu sadar bahwa bukan seperti itu goal atau tujuannya gitu. Jadi hati-hati dengan apa yang dinamakan motif ya. Mungkin orang tua berpikir ya ini jalan terbaik yang saya pilihkan untuk anak saya, tapi hati-hati apakah ada motif tersembunyi di balik ambisi dari orang tua itu sendiri gitu kan. Nah, jadi kita perlu belajar banyak sebetulnya sebagai orang tua ya. Hal-hal yang belum selesai dari diri kita itu bukan berarti harus dituntutkan atau dimintakan diwajibkan kepada si anak untuk menanggung hal tersebut. Tapi kalau saya lihat di sini yang terpenting sebagai orang tua adalah kembali ke yang tadi. Jadi orang tua sejak awal memang ketika memiliki anak mereka sudah harus jelas dan tahu goalnya ke depannya akan seperti apa gitu, tujuan akhirnya. Contoh misalnya ada orang tua yang memiliki prinsip nanti kalau misalnya saya punya anak, saya nggak penting kok anak saya harus pintar secara kognitif, harus juara di kelas, harus pintar matematika, harus ikut lomba macam-macam dan lain sebagainya. Saya hanya ingin anak yang memiliki akhlak yang baik, misalnya seperti itu. Atau saya hanya ingin anak yang misalkan dia punya kesadaran lingkungan yang baik, misalnya seperti itu. Atau punya skill religius yang baik. Jadi menurut saya ini penting sekali untuk ditekankan dari setiap orang tua. Tujuan atau goal seperti apa yang mau ditetapkan kepada anak-anak ini nantinya. Dan itu juga salah satu peran besar orang tua. Selain dari tadi aspek pendidik tadi. Karena aspek pendidik hanya menyediakan fasilitas, tapi pilihan utama ada di orang tua. Seperti itu. Nah, kalau memang pilihan sudah ditetapkan, maka kita perlu fokus ya. Seperti tadi saya juga
dari Pak Murti saya mendengar anak-anak nantinya akan diarahkan sesuai dengan talentanya, yang bukan hanya tadi harus pintar di semua aspek, tapi aspek mana yang mereka unggul. Dan menurut saya ini sangat bagus sekali gitu. Jadi anak pada akhirnya tidak akan merasa terlalu tertekan karena semuanya harus bisa gitu ya. Ya Pak ya. Jadi cukup unggul di 1 atau 2 bidang yang memang mereka lakukan dengan senang gitu. Mereka lakukan dengan penuh keceriaan. Dan kembali lagi yang tadi, misalkan orang tua memang sudah memilihkan yang penting anak saya punya akhlak yang baik, anak saya punya kesadaran lingkungan yang baik, maka itulah yang perlu difokuskan gitu. Jadi tidak perlu semuanya harus serba bisa gitu. Karena nanti beberapa tahun ke depan juga anak nggak akan mungkin ditanya ketika nilaimu berapa gitu ya. Dulu kamu matematika pernah dapat E nggak atau apa dan sebagainya. Dan itu bukan menjadi satu hal yang signifikan lagi gitu. Jadi menurut saya orang tua harus punya goal yang panjang untuk seorang anak, dan akhirnya nanti sekolah akan memfasilitasi sesuai dengan tadi tujuan orang tua itu sendiri apa. Jadi jangan sampai korban ambisi ini jatuhnya ke anak, karena akan sangat kasihan sekali si anak menanggung ambisi orang tuanya tidak kesampaian tadi itu. Seperti tadi ya Pak ya, kalau saya dulu pingin sekolah di sekolah alam, nanti misalkan belum ada Bu, belum ada gitu ya. Jadi saya mendorong anak-anak saya untuk sekolah di alam, tapi tentunya dengan tujuan yang baik, maksudnya itu. Jadi intinya sebagai orang tua bukan ambisi yang kita turunkan pada anak, tapi tujuan jangka panjang yang memang baik untuk si anak itu sendiri. Gitu. Baik, ya Pak Murti, ini sudah di tahun ketiga ya. Ini tahun ketiga. Sebagai penutup ini mungkin karena waktu kita sudah cepat sekali berlalu. Seperti apa yang kemudian nanti ingin dicapai, diterapkan, ditingkatkan di Sekolah Alam Kebun Dalam ini Pak? Ya, yang pasti bahwa kemudian kita membekali anak menjadi yang berkarakter tentunya ya. Kami mengusung karakternya itu choice. Choice itu bukan pilihan dalam bahasa Inggris, tapi choice itu adalah cerdas, otentik, beriman, dan solider. Nah, keempat hal ini yang kemudian nanti menjadi harapan selain kognitif ya. Namanya SMA kan pasti tujuannya nilai itu penting, bukan berarti mengabaikan nilai itu, bukan. Bahwa kemudian yang perlu kita barengkan di sini adalah masalah tadi, cerdas secara emosional, cerdas secara pengetahuan, cerdas secara sikap dan rasa, dan juga peduli lingkungan. Kemudian yang otentik, bagaimana dia menjadi dirinya sendiri. Kalau memang dia kemampuannya di satu bidang, tapi seperti yang disampaikan tadi, yaitu yang kemudian dihidupi, dipupuk terus, dikembangkan terus, sehingga nantinya dia akan menemukan sendiri. Karena ini terjadi kenapa? Karena ada beberapa alumni yang datang ke situ akhirnya dulu nggak suka dengan katakanlah bahasa Indonesia gitu ya. Tapi ketika di pembelajaran pada waktu itu yang tidak disenangi adalah karya tulis. Kami kan juga ada karya tulis ya. Karya tulis ilmiah yang mana ini membentuk secara kecerdasan, juga membentuk suatu ada karakter yang menyiapkan KTI, karya tulis tersendiri, dari proposal, dari sempro, kemudian yang juga diuji oleh para dosen. Kalau diuji dengan gurunya sendiri mungkin sudah biasa ya. Mungkin kita menghadirkan dosen dari perguruan tinggi kerjasama, yang mana ini juga memberikan kepedean atau kepercayaan diri bagi anak-anak. Dan ini otentik sekali untuk anak-anak ini. Yang ada yang bisa 1-2 kata presentasi selesai juga ada. Tapi kemudian bagaimana ini dilihat, oh kemampuannya dia di IT ternyata. Dia membuat presentasinya, PPT-nya. Ada yang mampu untuk ngomong tapi nggak bisa PPT-nya. Ini kan macam-macam. Maka otentisitas dari anak-anak itu yang kemudian kita jaga, kemudian kita supportkan kepada mereka, sehingga mereka pun nanti ketika sudah lulus dari SMA mempunyai bekal, dan kemudian ketika pemilihan dalam perguruan tinggi ataupun kerja, paling enggak sikap karakter itu yang tetap terjaga. Kemudian yang beriman tentu ya, bahwa kemudian sebagai orang Indonesia kita juga beriman, percaya pada Tuhan, dan satu lagi adalah solider. Bagaimana apa yang sudah diterima, kekeluargaan di antara kami semuanya, antara guru dengan siswa, kemudian antara siswa dengan siswa, guru dengan guru, ini menjadi satu bagian terpenting. Bukan masalah mau menyepelekan hubungan antara guru dan anak, tapi bahwa kekeluargaan di antara kami itu dianggap sebagai suatu orang tua dan anak. Maka kami mengatakan sebagai second home ya, rumah kedua, sekolah sebagai rumah kedua setelah rumah mereka masing-masing. Yang mana juga yang tidak ditemukan di sekolah, di rumahnya ditemukan di sekolah ini. Ini yang kami harapkan untuk kedepannya. Baik,
Bu Rani mungkin sebagai penutup seperti apa ini supaya anak-anak ini bisa menjalani pendidikannya dengan bahagia itu? Iya. Jadi memang dalam belajar, dalam proses pendidikan atau dalam setiap proses apapun perlu rasa bahagia tadi ya, perlu keceriaan, perlu ruang yang bebas tekanan menurut saya ya. Kita pun sebagai insan yang sudah dewasa tentu memerlukan itu gitu ya, dalam proses berpikir maupun belajar dan lain sebagainya, apalagi di masa anak-anak gitu. Jadi akhirnya menurut saya ruang kebebasan seperti ini sangat penting sekali ya. Nantinya ketika mereka belajar dengan tenang, dengan bahagia, dengan maksudnya bebas seperti itu, mereka justru akan lebih bisa memunculkan potensi-potensi yang sesungguhnya gitu. Karena tidak terlalu banyak tekanan-tekanan secara mental, mereka pun juga merasa santai, mereka merasa bebas aja, lepas seperti itu. Dan kemudian catatan penting lagi dari saya, menurut saya di Indonesia ini secara khusus ya, karena memang pendidikan di Indonesia ini sudah cukup lama disorot ya. Saya juga sering banyak sekali mendengar banyak pakar-pakar yang melihat pendidikan di Indonesia ini minusnya seperti apa, plusnya seperti apa. Dan di sini kita perlu sadari, orang tua juga perlu sadari bahwa penilaian itu bukan hanya tentang mengenai ranking, juara, nilai atau aspek kognitif aja ya. Menurut saya mungkin perlu banget sekarang di rapot-rapot atau di catatan akhir pembelajaran siswa juga ada penilaian secara deskriptif, misalnya tentang kepedulian si anak seperti apa dalam sehari-harinya, kreativitasnya dia seperti apa, ketahanan emosionalnya dia seperti apa, kemampuan bersosialisasinya tuh seperti apa gitu. Jadi menurut saya penilaian bukan hanya di satu aspek saja gitu, dan orang tua bukan hanya perlu fokus di aspek yang itu saja gitu loh. Jadi bukan hanya tentang masalah persaingan, tapi juga perlu pengembangan yang lain gitu, aspek yang lain yang mungkin selama ini belum banyak dieksplor gitu. Dan itu sangat perlu sekali. Mungkin nanti bisa ditambahkan di catatan di nilai akhir siswa ya, terutama tadi ya tentang kerjasama, karena di era sekarang penting sekali Indonesia seperti ini. Jadi menurut saya skill untuk bekerja sama itu sangat penting sekali, dan itu jarang dimiliki oleh Gen Z zaman sekarang gitu ya. Mereka cenderung lebih individual gitu. Nah, akhirnya skill kerjasama ini kurang begitu terlatih. Alangkah baiknya sekolah-sekolah, pendidikan, dan juga di lingkungan rumah sendiri menyediakan fasilitas mereka bisa bekerja sama dengan baik gitu sebagai individu nantinya. Kemudian tadi kreativitas, ketahanan emosional, dan ini hal-hal yang sangat perlu sekali untuk menghadapi tantangan di era ke depan nanti. Bukan hanya tentang nilai, bukan hanya tentang kemampuan matematika kamu berapa, biologi bukan hanya tentang seperti itu, tapi lebih ke soft skill yang lain yang juga tidak kalah penting untuk mereka bisa bertahan di nantinya ketika di masa dewasa menghadapi tantangan dunia yang semakin ngeri ini. Baik, Bu Rani dan juga Pak Murti, terima kasih ya sudah bergabung bersama kami dalam Box Siar untuk edisi kali ini. Pendengar, anak-anak perlu diberikan kemerdekaan untuk memilih mimpi dan harapan mereka agar kehidupan masa depan mereka lebih bahagia. Demikian Box Siar untuk edisi kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.